Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Ikhwah, baik yang online ataupun yang offline, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai insyaallah di pertemuan yang kedua ini melanjutkan tentang pembahasan tanda-tanda dari kalimat fi'il insyaallah untuk pertemuan kita hari ini. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita selesaikan telah kita selesaikan tentang tanda-tanda kalimat isim. Kalimat isim kemarin telah kita bahas, itu adalah untuk sekedar memahamkan ataupun mendekati suatu pemahaman, itu adalah kata benda, adalah kata-kata benda. Di saat kita mendapatkan tanwin yang berada pada akhir suatu kalimat, maka itu adalah kalimat isim. Contohnya adalah lafaz masjidun, ada tanwinnya di sana. Masjidin, tanwin di sana. Masjidan, berarti itu dia adalah kalimat isim. Begitupun di saat ada suatu lafaz yang ada alnya, maka dia adalah kalimat isim. Alhamdulillah ada alnya. Ar-Rahman ada alnya. Alladzina ada alnya. Asy-syajarah ada alnya. As-sayyarah ada alnya. Berarti dia semuanya adalah kalimat isim. Termasuk diantaranya nanti kita kirimkan ke antum lagi nanti insyaallah untuk filenya. Ini filenya kemarin sebelumnya kita kirim ke grup. Saat antum belum masuk, mungkin antum belum lihat nanti insyaallah kita kirimkan lagi insyaallah. Termasuk misalnya kalau huruf terakhir dari suatu kalimat itu dia dikasrahkan, maka dia adalah kalimat isim. Termasuk misalnya adalah suatu kata itu ada yang dahului oleh salah satu di antara huruf jar, contohnya adalah min, maka itu dia adalah kalimat isim. Contohnya apa? Ji'tu minasuki, ana telah datang dari pasar. As-suqi, kenapa dikasrahkan? Karena ada min huruf jar. Kalau ada min huruf jar, maka kalimat yang datang setelah huruf jar pasti dia adalah kalimat isim. Baik. Sekarang kita perhatikan ini saat ini kita bahas ataupun yang ingin kita bahas ini adalah tanda-tanda kalimat fi'il ataupun kata kerja. Saat mungkin ditanya ini kenapa kok kita saat ini pelajari masalah tanda-tanda yang semacam ini? Iya, karena tidak ada dalam perkataan bahasa Arab kecuali nanti menelikupi 3 kalimat itu. Kalau enggak fi'il, isim, ya huruf. Jadi semua yang terlontar dari percakapan orang-orang Arab yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis, hanya ada 3 jenis kata ini. Kalau tidak kata kerja, kata benda yang ataupun yang menghubungkan antara kata sama kata benda. Atau dalam bahasa Arab, kalau tidak kalimat fi'il, isim, ya kalimat huruf. Untuk bisa membedakan di antara keduanya, maka perlu untuk kita ketahui ataupun ketiganya ini perlu untuk kita ketahui tanda-tandanya. Langsung kita bahaskan insyaallah untuk tanda-tanda dari kalimat fi'il ataupun kata kerja. Yang pertama, Masya Allah putus yang online nih. Masya Allah. Yang di depan nggak kelihatan, Masya Allah.
Yang di sebelah yang nanti tempat kita baru itu sudah kita pasang wifi, cuma belum memungkinkan untuk di sana. Masih berantakan banget. Yang pertama 90% insyaallah. Afwan ya ikhwah yang online, anak keluar barusan, terclose, internet putus. Afwan Pak Zulfan, antum menjadikan anak sebagai co-hostnya. Ini sekarang hostnya pindah ke antum ini setelah anak keluar. Allah ibarik fik. Halo. Masya Allah, belum aktifkan mic-nya. Halo Pak Zulfan, assalamualaikum. Antum menjadikan anak sebagai host ataupun co-hostnya. Ini berpindah host sekarang. Waalaikumsalam. Otomatis Ustaz, anak nggak ada ngatik. Enggak, ya otomatis maksud anak sekarang antum jadi anak sebagai co-hostnya. Oke. Iya. Setelah anak keluar biasanya langsung dipilih secara random oleh sistemnya kayaknya. Bismillah, kita lanjutkan insyaallah. Allah ibarik. Udah? Alhamdulillah. Allah ibarik, jazakumullah khairan. Baik. Bismillah. Tadi ini kita bahas ini adalah menyangkut masalah tanda-tanda dari kalimat fi'il ataupun kata kerja. Kata kerja itu apa? Berarti adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh umat manusia. Kita makan berarti kita melaksanakan sesuatu yang disebut sebagai makan. Kita berjalan, kita memandang, kita melihat, kita menjalankan, kita menulis, kita berbuat, kita memukul, kita menulis, kita belajar, semuanya adalah kata kerja. Untuk mengetahui kata kerja dalam bahasa Arab ini, maka kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Saat kita itu ngeklaim bahwa suatu kata itu dia adalah kata kerja, maka perlu kita buktikan bahwa kata tersebut memang kata kerja dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengetahui tanda-tandanya. Ahlan Mustafa. Apa itu? Yang nomor pertama adalah kalau kita dapatkan qad. Qad artinya sungguh-sungguh ataupun artinya adalah kadang-kadang ataupun mungkin terkadang ini qad ini. Kata qad ini yang mendahului suatu kalimat, maka bisa dipastikan bahwa kalimat yang dahulunya dia adalah kata kerja. Adalah kata kerja. Bukan qadnya ya, kalau qadnya jelas dia adalah kalimat huruf. Tetapi untuk kata yang datang setelah kata qad, ini pasti dia adalah kata kerja. Misalnya begini. Yang sering dibuat contoh itu adalah qad qamat. Qad qamatis shalah. Salat telah datang, maksudnya telah datang waktunya ini. Kalau kita perhatikan di sini ataupun salat telah didirikan. Ini di sini ada qad yang mendahului suatu kata yang berupa lafadz qamat. Ada qad yang mendahului suatu kata yang berupa lafadz qamat. Maka bisa dipastikan bahwa lafadz qamat ini dia adalah kalimat fi'il. Adalah kalimat fi'il. Saat ditanya itu antum bilang bahwa kata qamat itu dia adalah kalimat fi'il, antum tahu dari mana? Tahu dari tanda yang dimilikinya. Berupa apa? Berupa qad di sini. Berarti qad di saat dia itu mendahului suatu kalimat, maka kalimat yang dahulunya dia adalah kalimat fi'il. Dan ini perlu untuk diingatkan, yang kalimat fi'ilnya bukan qadnya, tetapi adalah kata yang datang setelah qad ini. Karena nanti kadang-kadang mungkin di saat sebagian di antara ikhwah mungkin kurang fokus, sehingga saat ditanya itu kalimat fi'ilnya di mana, dibilang salam. Kalimat fi'ilnya adalah lafadz qad. Antum sudah masuk ke grup? Masuk ke grup? Udah belum? Nanti kita masukkan insyaallah. Kelupaan masukkan kemarin nanti.
Masya Allah, keluar lagi anak dari Zoom atau enggak? Halo? Enggak Ustaz. Enggak. Pak siapa tadi? Pak Falevi tadi ini yang resolusi Zoom-nya sekarang udah normal lagi? Atau mungkin karena sinyal anak ini? Lagi bagus Ustaz, lagi udah bagus. Alhamdulillah. Nah, mungkin. Baik. Jadi ini jangan salah paham. Kadang-kadang di saat misalnya kita kurang fokus, di saat diterangkan bahwa ciri kata kerja itu adalah adanya qad yang mendahului suatu kata, kadang-kadang saat ditanya, mungkin saat diterangkan kurang fokus, sehingga nanti saat ditanya, ini kata kerjanya mana qad qamat ini? Dibilang kata kerjanya ada ataupun kalim fi'ilnya adalah lafadz qad. Padahal yang dimaksudkan di sini ini adalah lafadz qad itu sebagai tanda dari kalimat fi'il. Dan dia bukan kalimat fi'il. Sebagaimana misalnya apa ini? Ciri buku antum ini mana? Itu ada tulisan namanya, Mulyadi misalnya. Cirinya Mulyadi. Sedangkan bukunya itu apa? Bukunya ya buku ini. Jadi saat ditanya kalimat fi'il itu apa, kemudian dijawab qad, berarti akan dibilang bahwa mana buku, mana yang buku itu yang tanda milik antum, akan dibilang bahwa yang Mulyadi inilah bukunya. Jelas insyaallah ya. Jadi yang dimaksudkan dengan cirinya itu adalah qad, sedangkan lafadz yang jatuh setelah lafadz qad itulah dia kata kerjanya. Tafadhal akhi, masuk akhi. Kita lanjutkan insyaallah. Jadi qad ini artinya bisa diartikan sungguh. Ataupun nanti di suatu kondisi diartikan kadang-kadang. Untuk bedakan antara sungguh sama kadang-kadang ini bagaimana nanti tergantung susunan kalimatnya. Tapi biasanya nanti kalau memasuki atau mendahului suatu kata kerja yang bukan kata kerja lampau, biasanya diartikan kadang-kadang. Misalnya apa? Qad yajudul bakhilu. Kadang-kadang orang yang bakhil itu dia dermawan. Kadang-kadang orang yang bakhil dia itu dermawan. Nanti insyaallah kita bahas di level-level berikutnya insyaallah. Yang pertama saat ini yang penting untuk ciri yang pertama kita tahu pokoknya setiap ada qad yang mendahului suatu kata, maka kata tersebut dia adalah kata kerja. Nggak ada suatu kalimat isim dalam level kata saat ini yang dahului oleh lafadz qad. Kalau misalnya ada orang Arab bilang begini dia, Aina Zaid, Aina si Muhammad, Aina Muhammad. Kemudian mereka bilang qad huja kata mereka. Artinya adalah qad huwa jaa. Ini secara bahasa Arab yang fusha ini enggak dipakai. Misalnya tadi sebentar kita tuliskan dulu nih. Ini ungkapan mereka. Kadang-kadang mereka gunakan atau mereka praktekkan. Walaupun toh enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi ini dipakai oleh mereka sebagian di antara mereka. Qad huwa jaa. Yang model-model begini nggak mungkin dapatkan dalam kitab-kitab. Tidak mungkin dapatkan dalam kitab-kitab. Tapi percakapan mereka itu kadang-kadang digunakan ini, khususnya untuk mungkin orang-orang yang sekedar untuk obrolan biasa atau istilahnya amiyah ataupun yaumiyah ini. Qad huja, apakah dia telah datang? Maksudnya adalah qad jaa huwa. Apakah dia telah datang? Aslinya adalah qad jaa. Qad jaa huwa. Ada pertanyaan di sini. Qad jaa huwa. Kalau modelnya qad jaa huwa, maka lafadz yang datang setelah qad ini dia adalah kalimat fi'il. Terus yang huwa ini apakah dia kalimat fi'il? Tentunya enggak. Huwa artinya apa di sini ya, ikhwah? Dia laki-laki. Kalau dia laki-laki tentunya yang kemarin kita bahas ini berarti dia adalah termasuk kalimat isim dari segi maknanya. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu adalah sin ataupun saufa. Sin ataupun saufa ini mempunyai arti akan, nggak ada beda.
penggunaan ataupun arti kata sin sama saufa, artinya akan. Artinya akan. Ini biasanya nanti diikuti oleh kata kerja yang menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang, yaitu yang berupa disebut sebagai fi'il mudhari'. Kita belum ke arah sana. Yang penting nanti kalau antum mendapatkan suatu kata didahului oleh sin yang semacam ini, kita perhatikan misalnya oleh sin. Misalnya begini, ana punya lafaz ata'allamu. Ata'allamu. Hanya punya lafaz ata'allamu. Ata'allamu ini secara arti setelah kita melihat kamus artinya adalah saya belajar ataupun saya akan ataupun sedang belajar. Saya sedang ataupun akan belajar ata'allamu. Berarti ini menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang. Kalau misalnya di depannya ini ada sin, ada sin, ta'allamu. Ta'allamu. Tadi ini kan awal-awal dia diartikan saya akan ataupun sedang belajar. Tetapi kalau nanti sudah ada sin di depannya, maka ini artinya hanya saya akan belajar. Kata sedangnya ditiadakan. Karena kenapa? Karena sudah ada sinnya ini. Sin yang masuk atau mendahului suatu kata, maka itu menunjukkan bahwa sin yang punya arti akan ini, lafadz yang jatuh setelahnya berarti dia adalah kalimat fi'il. Berarti kesimpulannya kata ata'allamu ini dia adalah kalimat fi'il. Tahu kalau dia kalimat fi'il karena ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Yang berupa sin yang mendahulunya ini, yang punya arti akan. Begitupun nanti kalau kita menggunakan saufa, saufa ata'allamu. Saufa ata'allamu. Saufa ata'allamu. Saufa ata'allamu. Ana akan belajar. Cuman nanti biasanya perbedaan menggunakan kata sin sama yang menggunakan kata saufa, rentang waktunya antara sin sama saufa ini berbeda. Kalau sin berarti akannya ini lebih dekat daripada nanti saufa, lebih dekat daripada saufa. Tentunya semacam ini sifatnya adalah relatif. Misalnya begini, misalnya ada orang nih, ada orang saat ditanya mata tazawwaj, antum kapan nikah? Kemudian dia bilang saat tazawwaj. Berarti dalam hatinya ada harapan dia nanti akan menikah. Kapan? Allahu alam. Cuma nanti enggak akan lama. Kalau misalnya Allahu alam sampai kapan belum ada rencana sama sekali, maka nanti dia bisa menggunakan saufa. Saufa atazawwaj. Nanti anak akan akan menikah. Kapan? Allahu alam. Saat ini baru usia 9 tahun. Berarti masih jauh banget. Ini biasanya penggunaan kata saufa sama sin itu sama-sama mereka berdua menjadi suatu tanda dari kalimat fi'il. Dari kalimat fi'il berarti lafaz yang jatuh setelah sin ataupun saufa ini dia adalah kalimat fi'il. Tafadhal. Iya, berarti utuh, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang tambahi, tidak ada yang dikurangi. Kalau ata'allamu maka tinggal menambahkan sa'ata'allamu. Kalau misalnya adalah amshi maka sa'amshi, saya akan berjalan. Kalau misalnya aktubu maka sa'aktubu, tidak ada yang dirubah sama sekali. Sebagaimana tadi itu qad, dari segi lafadznya luar, lafadz yang jatuh setelahnya diutuhkan, tidak ada yang dirubah. Misalnya lafadz qamat didahului oleh qad tetap menjadi qad qama.
qad qamat. Kalau misalnya jaa didahului oleh lafaz qad, maka tetap menjadi lafaz jaa, tidak ada perubahan sama sekali. Jelas? Termasuk lafaz sin ini dia tidak mempengaruhi dari segi lafaz luarnya, cuman dari segi makna nanti bisa mengkhususkan untuk makna yang akan datang. Bisa dimengerti insyaallah. Lanjut di poin berikutnya. Alhamdulillah selesai untuk tanda yang kedua. Untuk tanda yang ketiga, ini adalah ada ta'nis as-sakinah. Ini perlu fokus sedikit ya, khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini mempelajari ilmu nahwu. Baik, kita perhatikan di sini nih. Ini ada 3 istilah ta'nis as-sakinah ataupun ta'nis yang sukun. Ta'u ta'nisi. As-sakinati. Ini adalah ta'nis as-sakinah atau yang sukun nih. Yang sukun. Ya, ta'ut ta'nis as-sakinah. Naam, ta'ut ta'nis as-sakinah. Kita perhatikan di sini nih ada 3 istilah, yaitu ta, kemudian ta'nis, kemudian as-sakinah. Ta'ut ta'nisi as-sakinah. Ini ta berarti dia adalah ya huruf ta. Huruf ta. Ini model ta yang kita perlukan saat ini. Ini ta yang dalam keadaan terbuka ya. Ta yang dalam keadaan terbuka. Karena ta yang dalam keadaan bulat begini, ini tidak ada yang disukunkan dalam bahasa Arab kecuali dalam keadaan waqaf. Tapi dalam keadaan normal untuk ta yang bulat begini nih nggak ada yang disukunkan. Tidak ada yang disukunkan. Baik. Kita perhatikan nanti ini, itu ada huruf ta, kemudian ta'nis itu apa? Ta'nis artinya adalah bahwa ta ini saat dia itu ditempelkan kepada suatu kata, maka menunjukkan bahwa subjeknya berupa perempuan. Anak ulang, ta yang modelnya begini sebentar. Tadi itu misalnya yang telah ada di contoh sebelumnya adalah lafaz qamat. Lafaz qamat. Ada huruf ta ini. Ada huruf ta. Huruf ta ini disebut sebagai ta ta'nis. Kenapa? Karena ta ini di saat nanti misalnya ada suatu kata kerja, sedangkan fa'ilnya ataupun subjeknya adalah perempuan, baik orang, baik barang, baik berakal ataukah tidak, asalkan jenisnya adalah perempuan, udah kata kerjanya harus ada tak semacam ini. Contohnya apa? Misalnya adalah qamat Fatimah ataupun qad qamatus shalah tadi itu. Fatimah di sini. Qamat Fatimatu. Si Fatimah dia telah berdiri. Kalau misalnya kita bilang begini, qama Fatimah. Fatimah. Fatimah telah berdiri. Misalnya ada orang dia bilang qama Fatimah. Artinya Fatimah telah berdiri. Yang berdiri ini siapa? Fatimah. Berarti Fatimah sebagai pelakunya. Karena dia yang berdiri. Fatimah ini dia laki-laki ataukah perempuan? Perempuan. Kalau Fatimah dia adalah perempuan, maka perlu kita tambahkan suatu ta yang ditempelkan ke kalimat fi'ilnya di sini. Ke kata qamat. Berarti ta ini disyaratkan ditambahkan kepada suatu kalimat fi'il untuk menunjukkan bahwa subjeknya adalah seorang perempuan. Ta yang semacam ini disebut sebagai ta ta'nis. Ta-nya disebut sebagai ta ta'nis. Ta ta'nis.
Ini kondisinya dia berfathah kah, kondisinya dia sukun, kondisinya dia dhamma, kondisinya dia kasroh, kondisinya apa? Di sini perlu untuk disukunkan. Perlu untuk disukunkan. Jadi semua tak yang nempel, tak yang model begini ini, tak yang menunjukkan bahwa subjeknya dari kata kerja ini adalah seorang perempuan, adalah berjenis perempuan, maka taknya dia dalam kondisi sukun. Tidak ada yang dalam kondisi berharokat dalam keadaan normalnya ya. Dalam keadaan normalnya. Kecuali mungkin karena kasuistik misalnya bertemu dengan al, harus nanti perlu diberikan suatu harokat. Tetapi untuk dalam keadaan normal maka taknya ini perlu untuk disukunkan. Tak semacam ini disebut sebagai tak ta'nis as-sakinah. Yaitu suatu tak yang disukunkan yang fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa subjek dari suatu kata kerja itu adalah seorang perempuan ataupun berjenis perempuan. Ini yang model semacam ini khusus pada kata kerja yang lampau, pada kata kerja yang lampau. Berarti kalau misalnya antum mendapatkan ada huruf tak yang karakternya begitu dan dia dalam keadaan sukun, maka bisa dipastikan bahwa taknya adalah tak ta'nis as-sakinah dan dia menjadi tanda dari kalimat fi'il. Sampai di situ bisa diterima sebelum kita lanjutkan ya ikhwah. Silakan barangkali ada. Fi'ilnya itu yang mana ya? Berarti komanya. Iya. Yang belakangnya. Iya, yang belakangnya berarti. Yang ditempeli oleh tak ini berarti dia adalah kalimat fi'ilnya. Jelas? Nah. Dan ini nggak mungkin dimiliki oleh kalimat fi'il yang lainnya. Nggak mungkin dimiliki oleh kalimat fi'il yang lainnya. Ini hanya khusus untuk kata kerja lampau ataupun fi'il madhi saja. Qad ja'at Fatimah. Fatimah telah datang. Qad qara'at Fatimatul kitabah. Fatimah telah membaca kitab ataupun buku. Jadi ada kata huruf tak di sana yang ditempelkan kepada suatu kata kerja yang lampau. Taknya disebut sebagai tak ta'nis as-sakinah dan dia menjadi suatu tanda dari kalimat fi'il. Silakan ya ikhwah, ada pertanyaan yang lain? Bisa diterima insyaallah ya. Mudah. Ini adalah ciri yang ketiga. Kemudian ciri kata kerja yang keempat itu adalah ta fa'il. Ta fa'il. Tak yang berharokat yang menjadi suatu fa'il ataupun pelaku. Ataupun nanti semisalnya. Ini biasanya sebagian ulama menyebutnya dengan sebutan dhamir raf'in mutaharrikin. Dhamir rafa mutaharrik. Kita perhatikan sebentar. Kalau misalnya kita itu mempunyai suatu kata misalnya adalah jalasa. Adalah jalasa. Jalasa artinya telah duduk. Telah duduk. Misalnya jalasa Zaidun. Si Zaid dia telah duduk. Tayyib. Berarti pelakunya adalah si Zaid. Jalasa Muhammadun berarti si Muhammad telah duduk. Berarti siapa pelakunya? Adalah si Muhammad. Kalau misalnya yang duduk itu adalah saya, maka nanti bagaimana kita perhatikan? Maka kalau saya ini harus ditambah dengan apa? Dengan tu di sini ini jalas tu. Ditambah dengan ta jalas tu. Ini ta apakah dia berharokat ataukah dia dalam keadaan sukun? Dalam keadaan berharokat. Yang model semacam ini disebut sebagai mutaharrik. Artinya huruf ta tersebut diberikan suatu harokat. Tayyib. Ini huruf ta posisinya kan sebagaimana kata Zaidun. Zaidun dia sebagai subjeknya. Huruf ta di situ dia juga sebagai subjeknya. Berarti sama-sama menjadi suatu subjek ataupun pelaku. Kalau sama-sama menjadi subjek ataupun pelaku, maka hukumnya pun sama nanti.
Hukum apa? Nanti perlu untuk dibaca rofa. Ini belum bahasan kita. Pokoknya di sini disebut sebagai dhamir rofa nanti. Disebut sebagai dhamir rofa. Kalau nanti antum mendapatkan ada huruf tak yang model begini, atau mungkin nanti semisal-semisalnya, maka menunjukkan bahwa lafadz yang ditempeli oleh huruf tak semacam ini, maka nanti dia adalah kalimat fi'il. Dan ini yang sering kita ingatkan, kalau seandainya di sebagian pembahasan saat ini ada sebagian yang mungkin belum bisa difahami, maka sabar-sabarin saja. Nanti yang penting ada poin yang bisa ataupun telah difahami, walaupun toh poin yang terkecil. Memang begitulah karakter di saat kita awal-awal mempelajari sesuatu ilmu, khususnya untuk ilmu-ilmu alat yang semacam ini. Awal-awal belum paham sama sekali, hanya 1 ataupun 0, sekian persen yang bisa ditangkap. Tapi alhamdulillah itu sudah perlu untuk disyukuri. Tinggal nanti diistiqomai kedatangannya, diseriusin dalam segi belajarnya, dihafalkan kaedah-kaedahnya. Di saat ada yang enggak difaham bisa ditanyakan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami setiap ilmu yang kita pelajari insyaallah. Yang penting sabar, istiqamah, serius, sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan kita keberkahan insyaallah. Ini bisa difahami insyaallah ya ikhwah ya. Jadi ini adalah tanda yang ke berapa tadi? Yang keempat. Kemudian yang kelima ada nun taukid. Nun taukid ini apa? Nun yang fungsinya di saat dia itu ditempelkan kepada suatu kata, maka kata tersebut akan mempunyai suatu makna baru yang berupa apa? Penekanan maknanya, penegasan maknanya. Kalau misalnya ana bilang ata'allamu, artinya saya sedang ataupun akan belajar. Dan di sini nggak ada sesuatu yang meyakinkan di sana, nggak ada sesuatu yang meyakinkan. Karena memang dari lafaz yang digunakan tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk diberikan makna kata sungguh nggak. Tetapi kalau nanti misalnya ana bilang ata'allamanna, ana bener-bener akan belajar. Bentar kita perhatikan. Misalnya kita tuliskan di sini. Ata'allamu artinya saya akan belajar. Saya akan belajar. Kalau misalnya nanti bahasa yang digunakan itu adalah ata'allam, kemudian plus nun yang ditasydid. Nun yang ditasydid, maka nanti menjadi ata'allamanna. Ata'allamanna. Sungguh saya akan belajar. Ataupun saya benar-benar ataupun sungguh akan belajar. Penambahan kata sungguh ataupun benar-benar ini adalah muncul dari adanya penambahan huruf nun yang ditasydidkan, ataupun nanti bisa menggunakan nun yang disukunkan. Ata'allaman. Ini ya ikhwah, nun yang mempunyai arti menambahkan kata untuk ditegaskan pengertiannya, ini disebut sebagai nunut taukid. Nunut taukid. Kenapa?
ada yang tasydid ataupun bisa yang disukunkan. Nah, fungsinya sama nanti dari segi apa? Dari segi bahwa dia adalah ciri-ciri dari kalimat fi'il. Berarti kata, kalau kata di sini jelasnya adalah kata kerja ini. Kalau nanti suatu kata dia ada nun semacam ini bagian terakhirnya, maka dia adalah kata kerja ataupun kalimat fi'il. Ataupun nun yang disukunkan di bagian terakhirnya, maka katanya itu adalah kata kerja. Bedanya apa? Yang bertasydid sama yang sukun beda dari segi penyebutan, sama beda dari segi kekuatan masalah penegasannya. Ini kata para ulama balaghah. Insya Allah jelas ya. Pokoknya nun semacam ini kalau dia nempel pada suatu kata, ajlisu menjadi ajlisanna, aqumu menjadi aqumanna, aktubu menjadi aktubanna, anzuru menjadi anzuranna. Ini maka nanti lafaz-lafaz yang ditempeli oleh nun ini maka dia adalah kata kerja ataupun kalimat fi'il. Adalah kalimat fi'il. Nanti ini surat-suratnya insyaallah kita share ke grup nanti. Kita jadikan sebagai PDF, kemudian akan kita share ke grup insyaallah. Walaupun nanti berantakan, tinggal nanti antum pilihkan sesuai dengan mungkin saat ini antum menulis, kemudian ada yang ketinggalan bisa dituliskan lagi nanti. Kita perhatikan di sini contoh yang ada di modul lanukhrijannaka ya Syuaibu. Sungguh kami. Ini kan ada penambahan kata sungguh. Sungguh kami akan mengeluarkanmu wahai Syuaib. Aslinya cuma nukhrijuka. Nukhrijuka. Nukhrijuka artinya kami akan mengeluarkanmu ataupun mengusir kamu. Tetapi setelah ada nukhrijannaka, ada tasydid pada nun di sana, ada penambahan huruf nun yang ditasydidkan, maka nanti mempunyai arti kata sungguh ini. Ada nun yang bertasydid ini. Ada nun yang bertasydid ini. Berarti dia adalah mempunyai penambahan makna sungguh. Nun yang semacam ini disebut sebagai nunut taukid. Nunnya disebut sebagai nun taukid. Dia hanya masuk ke kata kerja yang sekarang ataupun yang akan datang ataupun fi'il amar. Tidak masuk pada fi'il madhi. Nunnya di awal ataukah? Nunnya di awal? Nun di awal ataukah kata yang dimasuki oleh huruf nun? Kalau nun di awal nggak mungkin. Tetapi adalah kata yang dimasuki di nun ini dimungkinkan dia berada di awal kalimat. Tetapi untuk nunnya dia selalu berada di akhir kalimat. Jelas? Ataupun mungkin berada di pertengahan. Misal tadi ini setelah huruf nunnya ada huruf kafnya. Jelas? Iya, berarti di situ ada kadang-kadang begini ya ikhwah sekalian. Ini fungsi dari nun dari suatu taukid. Itu kan untuk menegaskan suatu perkataan ataupun mungkin suatu perbuatan. Dan biasanya nanti penambahannya tergantung dari kebutuhan mutakallimnya. Kebutuhan mutakallimnya. Misalnya begini, yang sering anak buat contohnya. Di pesantren. Misalnya ada orang tua yang jenguk anak-anaknya. Kemudian yang melihat pertama itu adalah teman dari orang tua yang menjenguk anak-anaknya ini. Akhi, orang tuamu datang. Dia nggak percaya nih si menjenguk namanya Muhammad. Orang tua antum datang. Dia nggak percaya sama sekali. Karena kenapa? Karena mungkin pekan yang lalu telah dijenguk sehingga dia nggak percaya. Berhubung nggak percaya, melihat tanda-tanda keraguan sehingga kemudian diberikan suatu penekanan. Bener deh, nggak percaya antum. Bener. Diberikan penambahan kata benar. Saat nggak percaya lagi, ditambahkan dengan penegasan lagi, wallahi orang tua antum benar-benar datang. Kemudian ditambah lagi, swear deh. Sampai tumpuk. Sehingga kadang-kadang suatu penegasan itu diperlukan untuk menekankan suatu perkataan. Sehingga kadang-kadang dalam Al-Quran kita jumpai satu penegasan. Kadang-kadang dua penegasan. Kadang-kadang bahkan 3 penegasan. Intinya fungsinya kalau ada nun semacam ini yang ditempelkan pada suatu kata, maka kata tersebut dia adalah kalimat fi'il. Baik, ini adalah tanda ataupun ciri kan fi'il yang kelima. Maksudnya nempel itu nempel satu kata gitu nggak bisa gimana? Ini maksudnya begini, sebentar. Coba. Nempel itu tidak ada yang memisahkannya.
nggak harus nempel lengket ya. Karena nanti ada suatu kondisi yang nggak mungkin bisa dilengketin. Coba begini. Ini kan langsung nempel nih. Yang kayak misalkan ajlisu menjadi, sebentar, kita ganti pennya nih. Tetap belen ya, tapi jelas lah insyaallah. Ajlisu menjadi ajlisanna. Ajlisan lana. Ini nempel bener-bener. Lengket nih. Ada sebagian nanti kondisi misalnya adalah lafadz aq'udu. Aq'udu ini. Aq'udu menjadi aq'udanna. Apakah ini nempel? Enggak nempel karena huruf dal enggak mungkin disambungkan dengan huruf setelahnya apapun juga. Nanti saat dibilang nempel maksudnya adalah tidak ada pemisah antara suatu kata dengan huruf nunnya. Jelas? Pokoknya langsung datang setelahnya. Tidak ada pemisah kata-kata yang lainnya. Maka nun semacam ini dia adalah nun taukid yang menjadi suatu ciri dari kata kerja ataupun kalimat fi'il. Mana kata kerjanya berarti adalah kata aq'udu ataupun kata ajlisu di sini ini ataupun kata nukhrija tadi itu yang ada dalam di modulnya. Ini adalah ciri yang kelima. Sekarang kita bahas untuk ciri yang terakhir, yaitu dilihat dari segi artinya. Ini perpaduannya, ini adalah perpaduan kita padukan dengan yang ada dalam bahasa Indonesia. Karena mungkin kadang-kadang di saat kita itu ingin mendeteksi suatu kata, apakah dia termasuk kata kerjakah, termasuk kata bendakah. Setelah kita melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh ulama-ulama nahwu, qad nggak ada, huruf nun juga tidak ada, kemudian tak ta'nis as-sakinah juga nggak ada, dhamir rafa' mutaharik ataupun tak yang berharokat tadi juga nggak ada, ataupun tadi apa lagi nun taukid juga nggak ada. Ini adalah ciri-ciri yang disebutkan oleh ulama nahwu. Saat kita disuruh untuk mendeteksi ciri-ciri tersebut nggak ada dalam lafaz tersebut, nggak ada. Maka nanti bagaimana kita berbahasa Indonesia bisa menggunakan ciri-ciri yang disebutkan dalam tata bahasa Indonesia untuk mendeteksi bahwa itu adalah kata kerja. Apa itu? Kita perhatikan ada pendahuluan misalnya dari sapu menjadi menyapu. Berarti menyapu dia adalah kata kerja. Kemudian jalan menjadi berjalan. Ataupun misalnya ada pendahuluan sama akhiran mesamakan. Melakukan berarti melakukan adalah kata kerja. Menggambarkan mengsamakan di akhirnya. Ataupun memsamai dari kata baru menjadi memperbarui. Ataupun kata-kata yang lainnya. Kalau model begitu, maka nanti kata yang diterjemahkan dengan adanya penambahan ataupun imbuhan semacam itu, maka kata-katanya adalah kata kerja. Jelas insyaallah. Sehingga nanti suatu saat misalnya di saat suruh tolong antum membuat suatu susunan bahasa Arab dengan kata kerja yang disertai dengan ciri-ciri yang nampak. Misalnya antum sebelumnya melihat kata yamshi, ini artinya adalah berjalan. Kata yamshi ini artinya berjalan. Kemudian kata yamshi ini antum disuruh membuat suatu karangan dengan menampakkan kata kerja yang disebutkan oleh ulama nahwu. Tinggal nanti antum tambahkan qad yamshi Zaidun ila suqi. Kadang-kadang Zaid dia pergi ke pasar sambil berjalan kaki, ataupun Zaid berjalan ataupun kadang-kadang berjalan kaki ke pasar. Jelas insyaallah. Itu fungsinya ikhwah. Ini ada pertanyaan, kalau nggak ada kita buat untuk latihan insyaallah. Teori kita berikan, latihan kita kasihkan.
Semakin banyak latihan, semakin banyak nanti kasus yang kita pelajari. Nanti manfaatannya adalah kembali ke kita masing-masing, karena akan banyak jam terbang yang kita lakukan. Misalnya sebentar, kita kopikan di sini ada ini surat Al-A'raf ayat 4. Sebentar, ana kopikan. Dan ana ingatkan bahwa setiap kita latihan, terjemahannya ana sertakan, ana kopikan. Keperluannya adalah untuk membantu deteksi. Siapa tahu nanti dari segi casing luarnya nggak nampak, dari segi lafadznya, cuman nanti kadang-kadang bisa dibantu oleh terjemahannya. Al-A'raf ayat 4. Silahkan dikerjakan ya ikhwah. Ana kasih timer terlebih dahulu sekitar insyaallah. Tafadhal. Iya, fi'il dan yang telah kita pelajari berarti adalah kalimat isim. Mana fi'il, mana isimnya. Mana timernya nih? Ini alhamdulillah narekam ini, tapi nggak live di YouTube. Nanti insyaallah kita upload di YouTube. Mau live kok tetap putus. Sini. Ngantuk bang, masih belum tidur.
Del, udah masuk anu gua ke grup. Udah masuk grup nah. Eh, jam 7 sampai jam 8 seperempat. Jam 7 sampai 8 seperempat.
Waktu habis, langsung kita panggil insyaallah yang online. Yang online dulu satu orang. Abu Malik. Tes. Abu Malik. Halo. Suara antum nggak ada nih. Antum udah buka mic sepertinya nih. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Antum sebutkan satu aja kata kerja. Atau mungkin diurut aja, diurut. Diurut dari wakam. Wa-nya ini isim, fi'il atau huruf. Atau dua dulu, isim atau fi'il. Isim, Ustaz. Yang wa doang, yang wa. Wa isim. Wa isim. Wa ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya dan aslinya, dan. Dan ini kata benda atau kata kerja? Kata benda, Ustaz. Kata benda, yakin? Yakin. Berupa benda ini dan? Huruf, Ustaz. Iya, kemungkinan dia huruf ini, karena dia bukan kata kerja dan bukan kata benda. Kemungkinan dia huruf. Jadi begini ikhwah, yang kemarin yang kita bahas kan baru dua nih. Isim bersama tadi ini adalah fi'il. Kalau nanti ciri-ciri isim nggak ada di sana, ciri-ciri fi'il nggak ada di sana juga, maka dia adalah kalimat huruf. Kemudian langsung ke kam yang offline. Akhiran. Milih. Yang kam. Ini antum masukkan ke isim, fi'il atau huruf kam ini. Mungkin dari segi artinya ini kayaknya terjemahan juga nggak terlalu mendukung nih. Atau mungkin antum pilih yang min saja, min. Min ini artinya dari. Ini terjemahan nggak bisa dukung juga ini. Kalau min artinya dari ini. Dari ini kata kerja benda atau kata huruf ini. Min. Dari huruf kayaknya. Huruf ya? Sans. Ini min adalah kalimat huruf. Yang kemarin di pertemuan perdana kita pernah menyebutkan kata min. Kira-kira apa kemarin Sina? Min kemarin huruf apa namanya nanti? Aywa, dia termasuk huruf jar. Di pertemuan pertama kemarin kita sebutkan kata min di saat dia mendahului suatu kata, maka kata yang dahului oleh min perlu untuk dijarkan ataupun dibaca kasroh huruf terakhirnya, sehingga kata qaryatin dikasrohkan di situ. Ini kemarin antum belum masuk ini, kita skip dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti anak kasih file ke antum, kemudian antum pelajari, kemudian pertemuan berikutnya anak nanya ke antum.
Pak Der. Antum mau dipanggil Bang atau mau dipanggil Pak? Allah ya barik. Tafadhal antum. Kira-kira ini qaryatin, ini isim fi'il atau huruf nih? Isim. Ahsanta. Isim dari mana tandanya isimnya? Pertama diawali huruf jar, yang kedua dari Mana huruf jarnya? min. Min. Kemudian Tin itu. tin. Apa itu tin? Apa namanya? Kasroh apa? Iya, kasr baris bawah. Dia adalah kasr, berarti dia adalah kalimat isim. Ahsanta. Kemudian antum. Siapa nama kemarin? Iya. Ini kira-kira ahlakna sebentar. Ini kira-kira berapa kata ini? Ahsanta. Ada 3 kata di sini ahlakna. Yang pertama ahlak, kemudian nah, kemudian ha. Tayyib. Ini yang kata pertama yaitu kata ahlak. Isim fi'il huruf. Fi'il sahih ahsan. Antum cari kata fi'ilnya dari mana? Ciri fi'ilnya. Kata ahlakna. Ini beliau ngomong bahwa itu adalah kalimat fi'il. Mana cirinya? Enggak, sekarang yang di antum. Satu pertanyaan satu orang. Dari nanya. Nah, itu apa di situ itu? Iya, itu nanti kita kategorikan sebagai na al-fa'ilin. Masuk dalam kategori biasanya adalah termasuk dhamir yang teman-temannya dhamir rafa mutaharrik. Teman-temannya dhamir rafa mutaharrik. Berarti kalau ada na yang semacam itu yang sebelumnya disukunkan, ini berarti dia termasuk nanti ciri dari kalimat fi'il ini. Jelas ya? Berarti itu di samping itu kira-kira apa? Coba akhfarih. Ahlaknaha, di samping mana tadi itu sebagai ciri fa'ilnya ataupun dhamir rafa mutaharrik ini ataupun dhamir na fa'ilin, kira-kira ini ciri fi'ilnya di mana nih? Artinya apa di situ? Iya, binasa. Binasa dia bisa isim bisa fi'il nanti ini. Atau ada imbuhan ataupun akhiran kan. Ada lebih tampak lagi di situ adalah ada keterangan kata telah. Nama orang ataupun kalimat isim itu nggak mungkin ada keterangan telah ataupun sedang ataupun akan. Telah Muhammad itu nggak ada. Telah Zaid itu juga nggak ada. Sedang Zaid itu nggak ada. Sehingga yang ada kata telah keterangan semacam ini dia adalah kalimat fi'il. Ahsanta. Iya, dia fi'il madhi. Antum sekarang akhi. Na sendiri akhal Kamal. Na itu dia isim fi'il hurufnya pada lafaz ahlakna. Isim dari mana di segi apa? Iya, dari segi maknanya berarti. Ahsanta. Kemudian akhla rizki. Ahlaknaha. Ini ha yang artinya nya ataupun arti membinasakannya atau membinasakan mereka. Ini kira-kira hanya dia isim fi'il atau huruf. Isim. Ahsanta. Isim dari mana? Aywah, sahih dari segi artinya. Kemudian Abu Fatan. Faja'aha, kira-kira berapa kata di situ? 2 kata, yakin? Apa yang pertama? Sa, kemudian yang hanya kecuali mungkin faja'ah. Tadi mungkin antum dengarnya faja'ah. Iya, faja'ah. Ternyata faja'ah. Ini fa kira-kira fi'il atau isim? Ahsanta, dia adalah kalimat huruf. Afwan, kelupaan yang online. Yang offline kita habiskan, yang online belum kita panggil. Qadarullah. Sekarang gantian ya ikhwah. Pak Falevi. Ada, jangan disingle-single Bapak. Yang ngambilnya ini nyetrum nih. Allah alam, salahnya di mana? Kipas ke single yang itu mati. Pak Falevi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini ja'a isim fi'il atau huruf dia?
Ja'a fi'il madi Ustaz. Sahih, dia adalah Fi'il, kalimat fi'il. fi'il. Tayyib. Ini kira-kira tanda fi'ilnya dari mana? Dari arti bisa Ustaz. Dari arti, sahih. Dari arti nih. Artinya apa di situ? Datang, mendatangi. Ahlakna faja'aha, ini mendatangi aslinya. Nah, mendatangi. Ataupun nanti ataupun telah mendatangi kalau kita artikan perkata. Fi'il Ahsanta. madhi. Nah, fi'il madhi. Kemudian ilham. Kata tadi ha sudah, kemudian baksuna, ilham. Berapa kata ini? 2 Ustaz. Dua kata. Yang pertama, Baksu sama na ya. iwah, baksu sama samanah. Kemudian baksu sendiri itu dia isim fi'il ataukah huruf? Baksu arti dia baksu isim. Iwah, sahih isim. Dari segi apa antum mengartikan ini isim? Artinya Ustaz. Sahih artinya, karena dia artinya adalah siksaan. Ahsanta. Kemudian di berikutnya ini akhnur. Na, baksuna. Isim fi'il huruf akhi. Isim Ustaz. Isim, tahu isim dari mana? Dari segi artinya Ustaz. Iwa, dari segi artinya. Na artinya apa di situ? Kami Ustaz. Kami. Ahsanta. Kemudian kata baitan. Akhbuguh. Isim fi'il huruf akhi. Halo? Putus? Akhbuguh? Coba aksandi. Baitan isim fi'il huruf. Bayatan afwan, bayatan. Bayatan isim Isim. Isim sahih. Tanda isimnya di mana? Tanda isimnya? Isim Ustaz. Tanda isimnya di mana? Tanda isimnya ini dari artinya Ustaz. Malam hari Ustaz. Dari segi artinya sama? Baknya Ustaz. Ba, yakin ba ini? Oh, tanwin. Aywa, dari segi tanwinnya. Ba di situ bukan ba huruf jar. Aywa. Ahsan. Kemudian Pak Zulfan. Au, isim fi'il huruf. Halo? Ini putus suara antum di ana ini. Bayatan. Halo, Pak Ilham, Pak Zulfan. Naam Ustaz. Itu au isim fi'il huruf. Huruf Ustaz. Ahsanta. Kemudian qailuna. Ini Ariski sih, Ariski Maulidi. Iya, antum ya? Iya, jadi sekarang antum sekarang. Offline lagi sekarang. Qailuna isim fi'il huruf akhi. Isim atau huruf? Iya, qailuna. Isim ya. Aywa, dia ini kalimat isim nih. Ini dia kalimat isim. Jadi orang yang tidur siang itu disebut qailun. Ataupun nanti arti yang lain kalau seandainya bukan dalam lafaz ini, nanti artinya ada orang yang ngomong. Cuma ini kan dari kata qailullah ini. Nah, ini jamak. Ayo. Kalau kita itu kan dari kalau kita baca wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha itu banyak tadi. Antum nanya tajwid aja nanya atau nanya nahwunya nih? Karena itu kan ada ada putus kalimat boleh selesai mana gitu, selesai mana. Ini afdalnya disambungkan itu. Faja'aha ba'suna ataupun nanti ba'suna dari lafaz faja'aha ba'suna bayatan. Afdalnya untuk yang mudah-mudah begitu kita ulang dari sebelumnya. Walaupun toh enggak selalu mutlak begitu. Nah, Allah yubarik. Ada yang lain ya, ikhwah? Ustaz, Nah, silakan. yang namanya tanwin mau di bawah, mau di Atas. fathah, Nah. mau di atas tetap tanwin namanya. Aywa.
Nah, pokoknya kalau nanti ada harokat yang double itu adalah tanwin. Dhammah double berarti dhammatain. Fathah double fathatain. Kasrah double berarti dia adalah kasrotain. Itu adalah tanwin semuanya itu berarti. Berarti kalau dia ada pada suatu kalimat maka dia adalah kalimat isim. Sidangnya ikhwah ini sudah di akhir. Oh, ternyata itu adalah sinyal akhl puguh, dia lemah tadi. Nah, tadi suaranya ini. Nah. Ada pertanyaan ikhwah? Mudah insyaallah. Afwan Ustaz. Iya, silakan. Yang Ba'suna tadi itu kan isim ya Ustaz ya. Naam, ba'su isim, kemudian juga isim. Jadi ketika dia kata kerjanya ba'asa gitu, itu perubahan ya Ustaz ya. Itu nanti biasanya model begini nanti masdar masuknya. Oke. Eywa. Nanti insyaallah kita ingatkan untuk membahas masalah serempet-serempetkan masalah sarafnya insyaallah. Jazakallah khair. Wa iyyakum insyaallah. Ada yang lain silakan. Antum keterangan semua jelas insyaallah ya. Nanti antum simak rekamannya, nanti filenya kita kirimkan. Insyaallah semoga dimudahkan. Itu kalimat awalnya halak sih. Membinasakan, menghancurkan siapa? Kalau halaka binasa, tapi kalau ahlakna membinasakan. Misalnya halak tu ana mati. Tapi kalau ahlak tu ana mematikan. Berarti itu alif di situ memang satu kalimat. Bukan Itu tambahan nanti. Tambahan. Itu dibahas dalam ilmu sharaf nanti, termasuk dari diantara mazid bi harfin wahid, dan penambahan satu huruf untuk punya arti ta'diyah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang qama zaidun, artinya si Zaid telah berdiri. Tetapi kalau aqama zaidun amran, artinya si Zaid telah memberdirikan si Amr. Artinya suruh berdiri, dia pergi. Ataupun kalau kharaja keluar, tapi kalau akhraja mengeluarkan. Jelas? Sudah insyaallah. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya silakan. Apa Ustaz? Mau tanya Ustaz, yang qailun tadi. Aywa. Qailun itu isim Ustaz. Iya, dia kalimat isim nanti. Naam, dia kalimat isim. Ini qailun dalam lafaz ini kalau kita lihat terjemahannya, itu adalah mereka beristirahat di waktu siang ataupun lagi qailulah. Tidur qailulah disebut sebagai qailun. Jelas? Halo? Buku? Jelas insyaallah? Wadi Ustaz, wadi. Alhamdulillah. Ustaz, satu lagi. Tafadhal. Yang ahlakna itu kan fi'il ya Pak Ustaz ya. Yang ahlak dia fi'il. Yang itu- Na isim, ha isim. Itu kan cirinya di sini yang apa itu yang ahlakna itu kok bisa fi'il? Iya, itu ada nanya. Na itu dia Nah, yang itu kan ahlakna. oh ahlakna. Iya, itu saudara-saudaranya tu yang ada dalam modulnya tadi, tak mutaharrik, dhamir mutaharrik. Yang ini lebih khusus adalah dhamir na al-fa'ilin. Na al-fa'il itu satu level dengan tak tadi itu. Jelas? Nah. Allah yubarik fik. Sudah insyaallah ya akhwah. Sampai ketemu nanti di pertemuan pekan depan insyaallah, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Mungkin masih di sini ataupun nanti kalau seandainya ada perubahan, kalau yang karpet sudah kita pindah, nanti kita pindah sana juga insyaallah nanti. Semoga dimudahkan. Nah. Berarti itu 3 kata. Nah. Haru berarti dia domir ha. Naru juga domir dia saudara. Aiyah, kata ganti nanti. Nah. Nanti biasanya kalau model-model begini nanti kalau sudah lama kita belajar, nanti akan sering kita tanyakan, ini berapa kata ini? Saat ada kata yang nempel-nempel begini, disuruh untuk mengurai per kata. Jelas? Ahlak sendiri, na sendiri, kemudian ha juga sendiri. Semoga bermanfaat ya ikhwah. Semoga yang telah kita pahami tidak mudah untuk lupa dan sering untuk kita murojaah insyaallah. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita pelajari insyaallah min ya rabbal alamin. Sampai ketemu di pertemuan pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.